Selamat sahabat anak-anak. Senang sekali dapat berjumpa kembali di acara Sekolah Sahabat Anak-anak Yosodipuro dengan saya, Kak Tania. Saya Kak Deborah. Sebelumnya Kak Tania mau tanya dulu, apa kabar anak-anak? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita anak-anak, kita akan menyanyi lagu tema dulu ya. Ayo kita sama-sama berdiri. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai acara ini, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita tutup mata, lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat-Mu hari ini. Berkati kami anak-anak dimanapun kami berada. Biarlah boleh dipersiapkan hati dan pikiran kami, supaya cerita yang akan disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak dan boleh menjadi pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita dari seorang nabi di perjanjian lama, Nabi Musa dan bangsa Israel, dengan judul Laut Teberau. Oke, dengarkan baik-baik ya. Cerita kita sahabat hari ini berjudul Laut Terbelah. Ayat bacaannya terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Tetapi ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa saat itu juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Teberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah yang kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut
dan ada tembok air di kanan dan di sebelah kiri. Tiba-tiba, tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan membuat roda keretanya itu berjalan miring. Tentara Mesir merasa ketakutan dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Seketika itu juga air laut pun itu kembali menutup seluruh pasukan Firaun. Dan bangsa Israel selamat dan berhasil menyeberang laut itu, dan mereka bersukacita karena Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang laut terbelah. Pada Sabat ini, kita melihat satu lagi kuasa Tuhan yang sangat luar biasa menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Laut terberau dapat terbelah, sehingga orang Israel dapat berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tuhan yang sama juga yang sudah menolong bangsa Israel menyeberangi laut terberau, Dia juga yang dapat melakukan mukjizat yang besar dalam hidup kita saat ini. Tuhan juga yang akan mengulurkan tangannya untuk membantu anak-anak semua di rumah dan memberikan mukjizat. Ayat hafalan kita pada Sabat hari ini terdapat di Keluaran 14 ayat 21. Kita ucapkan bersama-sama ya, kita baca bersama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Kita ulangi sekali lagi. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita kita pada Sabat hari ini. Kita akan berdoa, kita akan lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Terima kasih untuk selalu menjaga dan melindungi kami dan keluarga kami dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Yesus. Amin.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa membelah Laut Teberau yang sudah dibawakan oleh Kak Fenty, dan kita juga sudah menyaksikan keterampilan membuat mahkota yang sudah dibawakan oleh Kak Tania. Jangan lupa ya, mahkotanya dibuat di rumah. Nanti saat kita bertemu di gereja, kita akan memakainya bersama-sama. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Mahkota Emas. Ku akan pakai mahkota emas di rumah Bapa, di rumah Bapa. Ku akan pakai mahkota emas, sungguh senang, senang, senang. Ku akan pakai mahkota emas di rumah Bapa, di rumah Bapa. Ku akan pakai mahkota emas, sungguh senang, senang, senang. Anak-anak, mari kita lipat tangan kita, tunduk kepala dan tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih kamu sudah mendengarkan ceritamu. Kiranya ya Tuhan, Kau menjadikan kami anak-anak yang baik, penurut, dan taat kepada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang dapat membuat mujizat bagi kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu serta membuat kemuliaan. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.